Goedemorgen LCC, leuk dat jullie weer kijken naar onze dienst. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. En het is vandaag een bijzondere dag. Het is vandaag Pinksteren. Dus laten we deze dag alleen zijn navolgen, want hij is de Allerhoogste. You came to set the captives free. You came to bring us liberty. My sin and my rejection met your blood and my acceptance. Now I'm alive to bring you praise. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Every chain is broken through you, Jesus. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Whoa. Whoa. Your blood has covered every sin. Your grace empowers me to my pain and my oppression met your blood and my acceptance. Now I'm alive to bring you praise. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Every chain is broken through you, Jesus. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Whoa. Whoa. I'm free, I'm free, I'm free to dance and sing. I'm free, I'm free, I'm free to shout it out. I'm free, I'm free, I'm free to dance and sing. I'm free, I'm free, I'm free to worship you. I'm gonna worship you. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Every chain is broken through you, Jesus. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Whoa. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Every chain is broken through you, Jesus. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Whoa. 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 Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus.
bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Boven alle namen hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. De duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. En dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. De schepping knielt in diep ontzag. De hemel juicht voor onze koning. En de machten van de hel weten wie er regeert. Naam boven alle namen, hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Naam boven alle namen. 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 Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Ongeëvenaarde kracht. Ongeëvenaarde kracht. Jezus overwinnaar. Ja, u bent Jezus overwinnaar. Ja, u bent Jezus overwinnaar.
This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. And all I have within me, I give you praise, Lord, with all my heart I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. And all I have within me, I give you praise, Lord, with all my heart I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Let's sing it out. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship
we worship you with your spirit. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you, let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you. Halo LCC Family, apa kabarnya? Saya berharap Anda baik-baik saja. Senang berjumpa dengan Anda, meskipun kita via online. Dan perkenalkan, nama saya Wan Sanjoto. Jika saudara belum pernah mengenal saya, atau baru pertama kali melihat saya dari GB Gilgal Jakarta. Dan untuk itu, saudara bisa kenal saya lewat apa? Instagram saya, @owensanjoto. Baik, hari ini kita berbicara mengenai Pantekosta. Nah, mari kita mulai. Sesudah Yesus bangkit, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan meminta mereka untuk menantikan janji Bapa. Mari kita sama-sama baca dalam Kisah 1 ayat 4 dan 5. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini adalah janji Bapa buat saudara dan saya. Dan baptis dengan Roh Kudus bukan hanya milik daripada denominasi tertentu, tapi ini adalah janji Bapa kepada setiap orang percaya. Yang setuju katakan amin. Nah, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus mengulang kembali janji Bapa itu. Kisah 1 ayat 8 dikatakan ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Yesus mengulang kembali, berarti ini penting saudara. Dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, janjinya digenapi, ya. Dan semua orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Kisah 2 ayat 4 katakan gini, ya. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Ketika hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya percaya Pantekosta adalah ini momen untuk tuaian. Karena Pantekosta untuk bangsa Yahudi, orang Yahudi adalah salah satu hari raya yang terbesar bagi mereka. Karena ini adalah hasil apa? Hasil panen yang dipersembahkan kepada Tuhan. Merayakan tuaian yang begitu besar kepada Tuhan. Dan buat kita, Pantekosta berbicara apa? Penuaian jiwa-jiwa di dalam gereja lokal, di dalam kehidupan ini. Dan saya percaya ini terjadi di antara kita. Amin, saudara gitu. Nah, oleh karena itu saudara, ya, Tuhan mau pakai kita untuk jadi saksi. Tuhan mau pakai kita untuk kita bisa jadi berkat. Karena Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa. Supaya apa? Supaya kita jadi saksi. Nah,
zaman sekarang kita mau jadi saksi Kristus itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Dan saya percaya, saudara, dalam kehidupan ini kita butuh kuasa Roh Kudus. Kenapa kita butuh kuasa Roh Kudus? Karena begini, saudara. Hari-hari ini, saudara, kita hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, penuh dengan cobaan. Dan kalau kita mau menang atas dosa, kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Kita butuh kuasa daripada Roh Kudus. Nah, saudara, bagaimana kita bisa hidup benar? Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kebenarannya di tengah angkatan yang bengkok hatinya ini? Kita butuh kuasa daripada Roh Kudus. Nah, saudara, mengampuni gampang apa enggak, saudara? Kita butuh kuasa daripada Roh Kudus untuk bisa mengampuni orang-orang yang berbuat yang tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, saudara, dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan banyak keputusan. Dan keputusan apa yang harus kita ambil? Seperti apa, saudara? Dengan siapa kita menikah? Jurusan sekolah apa yang kita mau ambil? Di mana kita tinggal? Pekerjaan apa yang harus kita lakukan? Dan banyak hal lagi, Tuhan, yang kita perlu ambil keputusan. Kita perlu Roh Kudus untuk kita bisa dibimbing dengan baik. Bahkan, saudara, mengasihi itu mudah nggak, saudara? Saya percaya mengasihi itu tidak mudah, saudara. Bahkan di tengah-tengah kita hidup dengan orang-orang yang tidak sempurna, mengasihi kita butuh anugerah Tuhan. Dan saya percaya kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk kita mengasihi keluarga kita, mengasihi orang-orang sekeliling kita. Dan saya percaya kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Nah, saudara, apalagi? Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa melayani dengan baik, saudara. Nah, untuk itu, Bapak, kita butuh kuasa Roh Kudus. Kita butuh dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena tugas menjadi saksi ini bukan perkara yang mudah. Tetapi Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa jadi saksi. Amin. Nah, saudara. Nah, kita perlu Roh Kudus, saudara. Ya, karena gini, ya. Kita tahu dan kita sudah baca dalam Kejadian Kisah 1 ayat 8. Dan kita akan menerima kuasa. Kuasa dalam bahasa aslinya adalah dunamos. Yang artinya adalah apa? Dinamo dan dinamit, saudara. Nah, dinamo itu artinya apa, saudara? Nah, kalau saudara lihat, kalau kita sekarang kondisi semua masih baik, ada listrik, nggak mati nyala, saudara. Kenapa? Karena listriknya berjalan dengan stabil. Kenapa? Ada aliran yang terus mengalir. Sehingga apa? Listrik di rumah saudara, di tempat saya ini, bisa berjalan dengan baik. Nah, ketika kita menerima Roh Kudus memberikan kita kuasa. Seperti apa? Dinamo ini menggerakkan kita. Sehingga kita bisa terus menyala-nyala dan kita bisa terus bersemangat di dalam Tuhan, saudara. Saya mau cerita pengalaman saya ketika saya dulu waktu masih kecil, tinggal di rumah orang tua saya. Di komplek tempat kami tinggal itu ada pedagang jual sate ayam. Jualannya malam-malam, ya. Nah, jualan malam-malam. Zaman itu belum ada lampu LED. Yang ada apa? Petromak. Mudah-mudahan teman-teman di Belanda ya tahu Petromak ada. Nanti saya kasih gambarnya. Nah, Petromak itu apa yang harus dilakukan? Dia seperti ini, lampu, dia harus pompa. Nah, ketika dia keliling-keliling komplek, dalam mungkin 1 jam, 2 jam, maka Petromaknya menjadi redup. Apa yang harus dilakukan? Dipompa lagi, baru bisa menyala dengan baik. Nah, saudara, ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita nggak perlu pompa-pompa seperti itu, saudara. Karena apa? Ada aliran yang terus mengalir. Ada dinamo yang mengalirkan. Sehingga kita punya gairah. Kita punya semangat. Kita punya sukacita. Kita punya kekuatan untuk sungguh-sungguh kita bisa menjadi saksi daripada Tuhan, saudara. Nah, saudara, itulah yang namanya dinamo di dalam kehidupan kita. Kita punya kemampuan untuk bangkit. Kemampuan untuk berkata tidak terhadap dosa. Semangat untuk mencari Tuhan, melayani, dan terus menjadi saksinya, saudara. Nah, itu dinamo, saudara. Tapi dinamos berbicara apa? Dinamo dan dinamit. Nah, kalau mungkin saudara pernah nonton film perang, ya kalau film-film perang itu selalu ada bom yang kecil yang dilempar, duar gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kasih lihat contoh gambarnya seperti apa. Dan apa gunanya? Untuk bisa menghancurkan, untuk bisa menerobos. Dan saya percaya, kuasa daripada Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa mengalahkan setiap tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Mengalahkan musuh, untuk menerobos dan menghancurkan setiap tantangan yang ada. Nah, saudara, kita bersyukur karena ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada kuasa dinamo dan dinamit ini dengan baik dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dan Roh Kudus adalah seorang pribadi yang menghibur, yang apa? Membimbing,
menginsafkan kita akan dosa. Dan saya percaya saudara, kalau saudara mau lebih lanjut lagi mengenai ini, saudara bisa ikuti khotbah saya mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Saya jelaskan mengenai fungsi daripada Roh Kudus lebih jauh. Nah saudara, oleh karena itu saudara, kita perlu menerima kuasa daripada Roh Kudus. Dan ketika kita menerima kuasa daripada Roh Kudus, kita menerima paket karunia. Ya, 1 Korintus 12 mengatakan bahwa ada 9 karunia yang kita bisa terima ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus atau ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus. Namun saudara, ada satu yang menjadi tanda yang paling umum, tanda awal ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu karunia berbahasa roh. Nah, Roh Kudus memberikan kita karunia ini sebuah sangat penting. Tapi kenapa ini merupakan jadi tanda awal? Karena begini saudara, bahasa roh adalah bahasa doa. 1 Korintus 14 ayat 2 berkata, siapa berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Saudara, kita diberikan sebuah akses untuk kita bisa berdoa dan nyambung kepada sorga itu kepada Allah. Ya, saudara, kita bersyukur saudara. Mungkin seringkali kita nggak tahu lagi ya mesti berdoa seperti apa. Kita mungkin nggak punya akses. Tapi ketika kita berbahasa roh, akses itu terbuka. Maka kita bisa mencapainya. Dan kita bisa ketemu dan berdoa dengan baik kepada Bapa di sorga. Bahkan Roma 8 ayat 20 berkata gini, ya kita akan bisa berdoa karena roh menolong kita untuk mengeluarkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Bapa. Mungkin kita bingung ya, ketika kita berdoa, kita sudah bersyukur, kita sudah berdoa meminta, kita sudah berdoa untuk keluarga, berdoa untuk pemerintah, untuk gereja. Kita mau doa apa lagi? Tapi waktu kita berdoa dengan bahasa roh, ya kita sedang mengeluarkan sesuatu yang mungkin unspoken, ya, yang tidak kita tidak kita bisa, mungkin kita nggak tahu, kita nggak ngerti, tapi kita doa dan itu nyampe kepada Bapa di sorga, ya. Kenapa ini penting ya? Karena selain itulah bahasa doa, karena bahasa roh adalah untuk membangun diri. 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan nih, bahasa roh, ya, siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Saudara pernah nggak? Saudara mungkin lagi keadaan fisik sehat, jiwanya juga baik, tapi mungkin saudara nggak punya keinginan untuk berdoa. Kayaknya nggak semangat untuk baca firman, nggak punya gairah untuk melayani Tuhan. Mungkin saudara apa? Rohnya sedang padam. Apa yang harus kita buat? Kita harus membangun diri kita. Lewat apa? Berbahasa roh. Ketika saudara berbahasa roh, maka roh kita akan bangkit kembali. Maka kita akan kuat kembali saudara. Ketika saudara berkata, Hirabakashiki prakarabayake ramanam. Horabashike prakaralabayara. Maka roh ini akan bangkit saudara. Maka kita akan menyala-nyala kembali saudara. Nah itu penting saudara. Kita bersyukur. Karena tanda awal kita dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Pertanyaannya begini saudara. Bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus? Bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus? Sederhana saudara ya. Kita perlu percaya akan janjinya. Nah, yang pertama adalah saudara percaya. Ya. Kenapa percaya? Karena ini adalah janji Bapa yang diberikan kepada setiap orang percaya. Dan janji itu diberikan kepada saudara dan saya juga. Nah, apa yang harus kita buat? Kita percaya. Ketika kita percaya, maka kita akan menerimanya, saudara. Nah, saudara perlu percaya bahwa janji itu buat saudara dan saya, orang percaya. Ketika kita percaya Yesus dan kita tahu bahwa kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka janji itu berlaku buat saudara dan saya. Nah, oleh karena itu saudara, ya, kita harus percaya bahwa janji itu pasti akan digenapi. Yang kedua adalah saudara, apa yang harus kita buat adalah firman Tuhan katakan dalam Kisah 2 adalah menanti. Kita perlu menanti. Sama seperti orang-orang percaya berkumpul pada satu tempat. Mereka menantikan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita buat saudara? Kita perlu menanti. Menanti itu artinya apa saudara? Kita tuh dengan semangat ya menunggu. Ya, kita tahu bahwa janjinya pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Nah saudara, sebagai contoh ilustrasi saudara, mungkin di zaman seperti ini ya, kita beli
makanan secara delivery, ya, dilakukan secara online. Mungkin kita sudah lapar, kita sudah pengen makan, kita nunggu nih kapan nih datang, ya, delivery-nya datang. Dan saya percaya ketika kita menantikan janji Tuhan ini dan kita percaya akan segera datang, maka kita akan mengalami yang terbaik daripada Tuhan. Nah, saudara, yang pertama adalah apa? Kita percaya. Yang kedua apa? Kita menantikan. Yang ketiga, kita menerima. Menerima apa? Dengan iman kepada Yesus Kristus. Nah, hari ini saudara, kalau saudara berkata gini, oh Yan, saya percaya, saya sudah percaya pada Yesus. Dan saudara menantikan. Maka yang ketiga yang saudara perlu lakukan adalah apa? Menerimanya dengan iman. Bagaimana menerima dengan iman? Percaya bahwa Dia Bapa yang baik, yang memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Bukan yang buruk, bukan hal-hal yang tidak baik, tapi Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Ya, saudara, kita perlu menerima dengan baik. Namun saudara, ada penghalang-penghalang yang mungkin menghalangi kita untuk kita bisa menerima ini dengan baik. Apa penghalang tersebut? Mungkin saudara merasa gini, aduh, saya merasa tidak layak. Siapa aku Tuhan? Aku orang berdosa. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara merasa tidak layak, saudara harus berkata gini, Tuhan ampuni dosa saya. Kita perlu bertobat, berbalik kepada Tuhan. Dan kalau mungkin saudara nih, aduh saya belum percaya nih, bagaimana saya bisa menerima? Saudara harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Baru kita berhak menerima janji Bapa. Mungkin saudara berkata gini, aduh kalau saya menerima Roh Kudus nanti saya jadi bodoh dong. Atau saya nggak seperti orang aneh dong. Tidak saudara, ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saudara akan menerima kuasa yang memampukan saudara untuk menjadi saksi. Menjadikan kita berkat buat banyak orang. Orang lain akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan malu tentang apa yang orang katakan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu, ketika kita dipenuhi dengan kuasa daripada Roh Kudus, ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus, maka ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita. Dan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara, 3 langkah ini saja. Pertama, percaya saudara. Yang kedua adalah menantikan. Dengan sungguh-sungguh menantikan. Dengan sungguh-sungguh menantikan. Bilang, aduh aku udah gak tahan, aku pengen, aku rindu. Aku mau sungguh-sungguh. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga adalah menerima dengan iman. Dan saya percaya saudara, meskipun saudara di rumah, mengikuti online service LCC ini di rumah, saya percaya ketika saudara percaya, saudara menantikan, saudara menerima dengan iman, dimanapun saudara berada, saudara akan menerima kuasa daripada Roh Kudus. Dan saudara akan mengalami baptisan Roh Kudus. Hari ini saudara, saya mau mengajak saudara, mengingatkan kembali, Pantekosta berbicara adalah penuaian yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan hari ini, buat saudara dan saya, Pantekosta adalah penuaian jiwa-jiwa untuk kemuliaan Allah. Dan saudara, kita akan dipakai Tuhan untuk jadi saksinya. Sehingga kita bisa mempersembahkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini saudara, saya sudah selesai dan izinkan saya berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan kembali mengenai Pantekosta. Bahwa Kau berjanji mencurahkan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami dipenuhi, kami dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kami boleh jadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan kami boleh dipakai untuk menjadi berkat dan mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini hamba berdoa bagi saudara yang sungguh-sungguh berkata, Tuhan, aku mau mengalami baptisan Roh Kudus. Aku rindu mengalami kuasa Roh Kudus. Hari ini ketika saudara berkata, iya saya percaya. Saya mau menantikan janji Bapa digenapi dalam kehidupanku. Dan saudara mau menerima dengan iman. Mungkin saudara boleh angkat tanganmu dimanapun kau berada. Dan izinkan saya berdoa buat saudara. Hari ini Tuhan, Kau melihat setiap pribadi. Kau melihat bahwa kami percaya. Kami menantikan janji Bapa digenapi dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau menerima dengan iman. Hamba berdoa dimanapun jemaat daripada LCC dan setiap orang yang menonton, mengikuti online service ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami mengalami dibaptis Roh Kudus dan berbahasa
bahasa yang baru, yaitu berbahasa roh. Hamba berdoa, penuhi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami mengalami kuasa daripada Roh Kudus. Dan kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang bersyukur dan percaya katakan, amin. Amin. Saya percaya ini bisa memperlengkapi saudara dan Tuhan memberkati. Dank u wel, Pastor Owen, voor het woord van God. En ik weet zeker dat we zijn allemaal gezegend door het woord van de Heer. Broeders en zusters van LCC, we hebben gehoord vandaag dat wij moeten verwachten dat de Heilige Geest, en we hebben gehoord dat de Heilige Geest ons helpt met kracht, met gebed, met alle dingen wat wij nodig hebben om de taak van de Heer te kunnen doen. We komen nu aan het einde van de dienst. Laten we sluiten in een gebed. Vader, dank u wel, Heer, voor het woord dat wij mogen horen. Dank u wel, Vader, dat u ons wilt zegenen, Heer, de aanstaande week. En ik prijs u, Heer, dat wij met het woord dat wij vandaag mogen horen, Heer, willen gebruiken in ons leven. En dank u wel, Heer, voor dat offer dat we hebben gebracht. Vader, wilt u de handen zegenen? Wilt u alle dingen dat wij hebben verzameld gebruiken tot eer en glorie voor uw naam? En broeders en zusters, laten we onze handen heffen tot de Heer. Gezegend zijn uw huizen, gezegend zijn uw werken, gezegend zijn uw zaken en gezegend zijn uw bedieningen. En dat de liefde van de Vader, de genade, de Zoon Jezus Christus, met de gemeenschap van de Heilige Geest, met ons zal zijn, tot zijn wederkomst. In Jezus' naam. Amen. God zegen jullie allen en een fijne zondag nog.